Oke, jadi ini adalah itel S23 Plus HP Curve OLED dengan under display fingerprint termurah yang bisa kita beli sejauh ini. Harganya itu sekarang 2 juta. HP Curve OLED termurah kedua yang bisa kita beli temennya dari Transsion Holding sendiri yaitu Infinix Zero 35G yang harusnya harganya itu 4 juta dan sisanya ya di atas itu. Ada Vivo V29 itu 6 juta, Realme 10 Pro itu juga 6 juta. Pertanyaannya, kenapa si itel bisa semurah itu? Apakah dia jual rugi? Di video kali ini akan kita bahas. Kata kuncinya sebenarnya ada di Curve OLED under display fingerprint harga 2 juta. Itu jualan utamanya dari itel S23 Plus. Kita jadi bisa ngerasain HP Curve AMOLED under display fingerprint di harga entry level. Yang biasanya HP-HP Curve kayak gini ya ada di HP flagship atau HP mid-range lah minimal. Jadi si itel ini pinter, dia bawa flagship experience dari HP Curve tapi dikombinasikan dengan chipset yang entry level. Jatuhnya harganya murah. Kalau kita lihat saingannya yang pakai chipset yang sama itu ada di Realme C35 itu harganya 1,5 juta dan temennya sendiri ada Infinix Hot 12 Pro 1,5 juta. Ini 2,2 juta jadi selisihnya sekitar 600-700 ribu lah. Tapi selisih sekitar 600 sampai 700 ribu ini bukan cuma perkara layar. Karena untuk RAM-nya dia udah pakai RAM LPDDR4X 8GB, storage-nya 256GB dengan UFS generasi kedua, nggak pakai eMMC. Terus dia juga udah ada NFC, ada hardware gyro, haptic feedbacknya lumayan enak. Kalau untuk part lain ya susu aja lah, standarnya HP 2 jutaan. Strateginya itel ini kalau kita analogikan Chef ya, Chef itu kan udah nentuin target pasarnya dan dia mau bikin menu yang harga jualnya itu Rp30.000. Dan F&B biasanya marginnya itu 100%. Jadi si chef ini harus bikin menu yang sama cost operasionalnya modalnya itu sekitar Rp15.000. Jadi ya harus diracik, gulanya pakai merek ini, susunya pakai merek ini, es batunya mungkin es batu kiloan yang murah-murah. Tapi si chef ini memutuskan untuk bikin platingnya itu pantes dijual di harga Rp30.000. Karena nggak mungkin dong kalau misalkan kita jual Rp30.000 tapi tampilannya kayak kita beli nasi goreng di pinggiran yang Rp10.000. Nah sama kayak si itel S23 Plus ini, kalau kita lihat racikannya ya sebenarnya kameranya standar HP 1-2 jutaan, RAM dan storage emang gede, tapi di itel udah bukan hal baru karena di itel versi non plus udah ada. Dan sekarang itel yang non plus itu harganya 1,4 juta. Sebenarnya kata kuncinya ya yang awal tadi, HP Curve AMOLED under display fingerprint harga 2 juta. Tapi kenapa dia bisa bikin harga 2 juta di saat brand lain itu curve-nya 4 juta ke atas? Ya racikannya. Dia ngeracik HP-nya ini di set harga 2 juta. Karena untuk bahan material yang lain kayak chipsetnya dia pakai chipset entry level tadi. Terus bahan material di sini kalau kalian lihat saya udah bongkar si itel S23 Plus ini. Dan ini adalah back covernya yang sebenarnya warnanya itu kayak pedal pop ya, warna Cayenne kalau itel bilangnya. Cuman ini karena sekalian saya bongkar jadi saya pengen transparasikan HP-nya nanti. Dan untuk bagian belakang dia ini pakai plastik ya, nggak pakai kaca. Tuh, jadi kalau misalkan kita gunakan untuk kipas-kipas kayak gini bisa. Dan untuk material plastiknya ini juga bukan plastik yang mahal karena tadi ketika saya panasin pakai blower kalau kalian lihat sekarang plastiknya udah kayak gini ya. Udah kayak ya kalau biasalah plastik kena panas itu dia jadinya kayak gini nih. Jadi tidak presisi lagi. Dan ini lumayan tipis. Terus untuk part lain kayak USB-C-nya ini ya memang dia udah pakai USB-C tapi USB-C-nya ini nggak support fast charging yang kenceng. Supportnya cuma di 18 watt. Terus untuk baterainya dia pakai Li-ion polymer baterai kayak gini, kapasitasnya ya 5000 mAh ya standarnya HP banyak HP 1-2 juta itu yang baterainya 5000 mAh. Terus untuk part lain ini speakernya dia mono aja satu di bawah jadi cost-nya juga bisa lebih rendah lagi tapi suaranya lumayan enak loh walaupun mono. Kemarin di video reviewnya atau di video unboxingnya udah kita bahas. Terus part lain yang ini kayak part gimmick aja, kamera. Jadi ini adalah kameranya. Wah, sampai nggak bisa fokus karena saking kecilnya. Jadi ini adalah kameranya yang ada di bagian sini ya. Bayangin, untuk casingnya, lensanya itu segede ini, tapi aslinya cuman segede ini. Wah, dan saking kecilnya,
Di websitenya itel aja gak berani bilang kalau min kameranya berapa. Dia cuma bilang kamera selfie 32, kamera min 50 megapiksel. Ini ada lensa gimmick atau lensa bonus yang kalau saya lihat di GSM Arena katanya ini resolusinya ada di 0,08 megapiksel. 0,08 megapiksel ini saya yakin juga nggak bakalan kepake lah. Nah kalau untuk main kameranya itu yang ada di sini ya. Jadi ini lumayan lah, masih lumayan gede. Walaupun untuk casingnya ini kayak ya terlalu gede sih lensanya ya. Kalau kita lihat dari dimensi lensa yang sebenarnya yang ada di bagian dalamnya. Dan yang menarik sebenarnya kalau misalkan kalian coba dengerin ya. Jadi itu tadi adalah suara dari main kameranya itel S23 Plus. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya ya untuk bagian main kameranya ini dia itu ada kayak semacam gimbalnya gitu. Jadi dia nggak fit. Jadi bisa digerak-gerakan yang ini fungsinya biar videonya itu stabilize gitu. Tapi kemarin ketika kita cobain kualitas videonya ya videonya gempa dan banyak jitternya. Kalau dibilang jelek, ya jelek, tapi itu memang biasa di HP 1 sampai 2 juta. Tapi yang saya salut di sini itu vapor chambernya ya. Jadi bagian heat managementnya yang warna kuning ini banyak banget. Bahkan sampai selfie kameranya itu juga dikasih vapor chamber biar gak panas selfie kameranya. Terus di bagian belakang, di bagian chipset juga dikasih vapor chamber. Dan kalau kalian lihat yang warna putih-putih ini adalah thermal paste yang biasanya kita pakai di kalau misalkan kita ngerakit PC, terus kita harus pakai thermal paste dulu biar nggak terlalu panas. Nah ini dikasih juga sama dia, bahkan lumayan banyak ya. Karena di bagian casing sini juga kelihatan ada thermal paste-nya. Dan terbukti kemarin ketika kita hajar main game Genshin Impact, suhu tertingginya itu nggak sampai 40 derajat Celcius. Walaupun memang ketika kita coba main game Genshin Impact kemarin, dia nggak kuat karena chipsetnya entry level. Jadi walaupun pakai cooling, ya hasilnya bakalan segitu-gitu aja. Karena sebenarnya nggak panas, emang chipsetnya aja yang nggak kuat. Part yang paling mahal ya sebenarnya part yang dari awal udah saya pegangin dari tadi, yaitu layarnya. Wah, layarnya ini kelihatan dan juga kalau dipegang itu lebih kerasa solid ketimbang part yang lain. Dia juga udah pakai proteksi Corning Gorilla Glass 5, jadi kalau misalkan kita gesek-gesek ringan kayak gini aja, tuh nggak ada hasil scratch-nya sama sekali. Dan layarnya ini sebenarnya udah saya coba copot dari framenya tapi susah banget kayak dia jadi satu gitu. Dan kalau kalian tanya berapa sih sebenarnya harga screennya itel S23 Plus ini, kita bisa cek kok sebenarnya ada di digital service after sale-nya itel S23 Plus yang namanya adalah CarCare. Dan di situ kalau kita lihat harga LCD plus framenya ya, kalau di sini sih tulisannya itu plus framenya itu di Rp600.000. Dan ternyata part ini bukan part yang paling mahal. Part yang paling mahal itu adalah mainboardnya ini. Karena kalau di websitenya CarCare itu harganya Rp900.000 untuk mainboardnya. 600.000 sebenarnya masih murah ya, karena dulu saya pernah benerin Samsung Galaxy S9 saya. Waktu rusak itu harganya 1,5 juta kalau saya nggak salah ingat. Dan 600.000 ya itu masih tergolong harga yang murah untuk layar yang curve. Kenapa layar curve-nya itel S23 Plus ini bisa murah? Karena ya ini bukan teknologi baru ya. Layar curve ini dulu pertama kali dikenalkan sama Samsung di Note 8 itu di tahun 2013 dan harganya itu juga 11 juta waktu dulu awal-awal launching. Bayangin 2013 11 juta. 11 juta pada tahun itu mahal. Sekarang pun juga 11 juta mahal juga sih ya karena udah 2 digit. Tapi sekarang layar curve itu nggak semahal dulu. Apalagi bentuknya lebih bagus curve yang sekarang ya ketimbang yang Note 8 dulu dagunya itu masih tebel. Kalau sekarang kan udah kelihatan frameless gitu, kelihatan kayak wah futuristik banget. Dan itel nggak perlu ngeluarin biaya R&D atau research and development. Jadi mereka tinggal kayak beli aja layar curve-nya secara quantity banyak dengan harga yang pasti lebih murah kalau belinya banyak. Terus kayak fitur lain yang kemarin udah kita cobain namanya Dynamic Bar, yang di iPhone itu namanya Dynamic Island, itu juga bukan fitur baru, jadi kayak fitur yang di ATM atau diamati tiru modifikasi dari iPhone 14 Pro Max yang cost-nya sekali lagi nggak ada R&D-nya, nggak ada research and development-nya. Jadi cost-nya pun lebih rendah. Gimmick lain kemarin ada GPT AI Assistant yang diintegrasikan sama voice assistant-nya. Ya itu juga bukan fitur yang baru, bukan fitur yang bikin dari nol. Tapi untuk GPT AI Assistant ini juga harusnya cost-nya rendah
karena nggak bikin dari baru, diintegrasiin aja. Dari sini sebenarnya kita udah tahu lah kenapa si Itel S23 Plus ini harganya murah banget. Apalagi produksi mereka ini wah banyak banget. Ibaratnya kalau kita beli durian di pinggiran itu kan biasanya 100.000 satu biji ya. Beda harganya kalau kita ke petani biasanya diborong langsung sama pohon-pohonnya yang jatuhnya lebih murah. Pokoknya yang beli kuantiti banyak itu pasti harganya lebih murah. Kenapa saya bisa tahu kalau Itel S23 Plus ini diproduksi banyak? Ya, karena saya itu invest saham di Itel. Enggak sih ya, bercanda. Karena ya mereka bilang sendiri, mereka bilang kalau 15.000 pembelian pertama itu dapat adapter. Berarti logikanya kan mereka bakalan produksi di atas 15.000. Itu hanya untuk pasar Indonesia ya, belum lagi negara lain. Jadi ya mungkin sekitar kalau misal 1 juta produksi mungkin ada lah. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin set harga ini nggak sesimpel itu ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi biar Itel ini bisa ngeset harganya berapa. Ya dari strategi pemasaran, dari distribusi, dari bahan dan material, dari biaya produksi, biaya iklan. Wah masih banyak lagi lah. Strategi pemasaran mereka kalau saya lihat juga simple sih ya sebenarnya. Mereka pinjemin aja ke beberapa media untuk dibahas sebelum launching. Terus acara launchingnya juga 1 kali aja di Jakarta, nggak ada kayak di TV. Di Malang sih nggak ada reklamenya ya. Di Jakarta saya nggak tahu apakah ada reklamenya. Tapi kalau dari situ ya cost-nya rendah. Terus kalau dari strategi distribusi saya lihat sih dia cuman eksklusif launch di Topet di official store-nya mereka. Ya ada sih beberapa penjual lain tapi kalau kalian lihat kan harganya lebih mahal ketimbang official store. Yaitu yang beli ini atau penjualnya ini juga kulaknya itu di official store-nya Itel S23 Plus. Tapi apakah Itel ini jual rugi, bakar duit aja biar orang pada tahu brandingnya Itel? Kalau menurut saya sih enggak ya. Mungkin awal-awal ketika harganya jadi 1,8 juta, ya kalau jual rugi enggak lah. Itu jual tipis aja atau kayak jual modal aja tapi di harga 2,2 jutanya sekarang. Saya rasa sih itu udah harga-harga yang mereka margin lah. Dan setelah kita cari tahu kenapa dia murah, sekarang pertanyaannya diganti. Apakah dia murahan? Kalau secara hardware sih enggak ya. Kalau software kemarin pas saya cobain sih sempat dia touch responsifnya itu kayak kurang gitu. Jadi ketika saya pindah dari kamera 1 kali ke 2 kali itu harus di tap beberapa kali biar dia ke input. Kemarin saya cobain main drill drum juga beberapa tombol yang nggak saya pencet itu kayak bunyi drumnya padahal nggak saya pencet. Jadi responsivenessnya kayak kurang. Mungkin itu masalah software aja. Tapi kalau kita lihat dari sisi hardware, ya nggak ada yang murah, standar di kelasnya lah. Paling yang kelihatan murah ini ya kamera gimmicknya ini yang 0,008 megapiksel ini sampai lensa saya aja susah fokus saking kecilnya. Sama plastik cover, tapi plastik cover ini juga banyak kita temuin di HP 1 sampai 2 jutaan. Dan yang bikin wah sebenarnya ya isi layarnya yang curve OLED dengan under display fingerprint ini ya. Sebenarnya brand lain menurut saya kalau misalkan mau ngikutin strateginya Itel bisa kok. Jadi mereka tinggal ya beli aja atau pakai aja curve tapi chipsetnya mereka pakai chipset Uni SoC, chipset entry level. Saya yakin harganya juga pasti bisa di sekitar 2 juta sampai 3 juta lah. Mentok 3 juta lah, nggak mungkin 3 juta ke atas. Asal pakai chipset dan racikan-racikan yang murah. Tapi untuk sekarang sih HP 2 jutaan Curve AMOLED under display fingerprint ya masih Itel ini yang punya. Brand lain belum ngikutin cara untuk meracik HP yang biasanya layarnya di flagship digabungin sama entry level itu belum. Jadi masih Itel yang bikin strategi kayak gini dan menurut saya sih berhasil ya. Kenapa berhasil? Karena ya kalau kalian lihat di e-commerce-nya Itel aja sekarang udah ludes. Terjual 6.000 unit ketika video ini saya buat. Dan untuk beli kita harus PO lagi selama 10 hari. Fun fact, kemarin tuh saya tanya ke ibu saya kira-kira berapa harga dari Itel S23 Plus ini. Saya suruh pegang dan beliau bilang harganya itu sekitar 5 juta. Jadi memang kalau secara tampilan ya harga 2 juta kayak harga 4-5 juta lah dengan layar curve-nya ini. Karena orang-orang itu udah ke brainwash kalau HP curve itu ya HP flagship. HP yang harganya di atas 4 juta. Dan kesimpulannya menurut saya Itel S23 Plus ini ya kalau harga 2 juta kalian carinya gaya ya Itel ini bisa jadi rekomendasi. Karena kalau kita ngomongin HP 2 jutaan yang baru dan garansi resmi masih Itel ini. Tapi kalau carinya performa udah ada beberapa HP yang turun harga. Contohnya kayak Redmi Note 12 pakai Snapdragon 685 saya lihat harganya juga 2,2 juta. Atau kalau kalian mau second Samsung Galaxy S9 Plus itu saya lihat juga 2 juta. Tapi kalau second sih saya udah pengalaman beli Samsung Galaxy S9 yang biasanya saya review di konten rehabilitas. Dan itu pun HP-nya cepat panas, baterainya cepat habis. Kalau menurut saya sih nggak worth it ya. Cuman nggak tahu lah kalau misalkan kalian senang beli second ya mungkin bisa jadi rekomendasi juga. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.